Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devia Kurnia sebagai perwakilan kelompok 8 mata kuliah Humas Pariwisata kelas 6D Humas, Ilmu Komunikasi Visip Untirta. Dua anggota lainnya bernama Adila Umaroh dan Muhammad Resya Mutakin yang akan membahas tentang komponen suplai dan kepuasan wisatawan. Ya, langsung saja kita ke slide yang pertama, yaitu ada kategorisasi suplai pariwisata. Suplai pariwisata merupakan sisi penyediaan multivariabel produk daerah wisata atau destinasi yang membentuk kepuasan gabungan dari variabel daya tarik wisata, hotel atau akomodasi, pelayanan imigrasi, restoran, pusat perbelanjaan, dan juga transportasi. Jadi suplai pariwisata ini terdiri dari beberapa komponen yang semuanya sama-sama penting dalam menyuplai jasa pariwisata. Seperti yang telah disebutkan tadi, misalnya ada akomodasi, hotel, pelayanan imigrasi, restoran, pusat perbelanjaan, serta transportasi. Nah, variabel-variabel tersebut menjadi penting karena mereka merupakan penyuplai atau bisa disebut sebagai pemasok dari aspek pariwisata itu sendiri. Kemudian, ada prasarana pariwisata. Prasarana pariwisata adalah semua fasilitas utama atau dasar yang memungkinkan sarana kepariwisataan dapat hidup dan berkembang dalam rangka memberikan pelayanan kepada para wisatawan. Nah, jadi yang termasuk ke dalam prasarana pariwisata misalnya ada prasarana perhubungan. Prasarana perhubungan misalnya ada jalan raya, jembatan, terminal bus, rel kereta api dan stasiunnya, pelabuhan udara, serta pelabuhan laut. Kemudian selanjutnya ada instalasi pembangkit listrik dan instalasi air bersih, ada juga instalasi penyulingan bahan bakar minyak, kemudian ada sistem pengairan atau irigasi, misalnya saja untuk kepentingan pertanian, peternakan, dan juga perkebunan. Selanjutnya ada sistem perbankan dan moneter. Dalam hal ini sebagai contoh misalnya bank yang berdiri di sekitar tempat pariwisata atau sistem keuangan online lainnya. Kemudian contoh prasarana pariwisata lainnya misalnya ada sistem telekomunikasi yaitu seperti telepon, pos, telegraf, faksimili, telex, email, dan lain-lain. Selanjutnya ada prasarana kesehatan misalnya seperti rumah sakit dan juga pusat kesehatan masyarakat. Kemudian ada prasarana keamanan, pendidikan, dan juga hiburan. Nah, jadi hal-hal yang telah disebutkan tadi merupakan sebuah komponen penting karena itu semua merupakan dasar atau fasilitas utama untuk mengembangkan atau menghidupkan sebuah aspek pariwisata. Coba kalian bayangkan, misalnya sebuah tempat pariwisata tidak memiliki prasarana yang memadai. Misalnya saja tempat pariwisata tersebut tidak memiliki prasarana perhubungan, nggak punya jalan raya, terminal bis, stasiun kereta api, atau prasarana perhubungan lainnya. Pasti hal tersebut akan mempengaruhi daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke tempat wisata tersebut. Tempat wisata itu bisa saja menjadi sepi pengunjung karena aksesnya yang sulit. Siapa juga yang mau repot ya kan? Nah, sampai sini semoga saja bisa mengedukasi kalian tentang seberapa pentingnya sebuah prasarana untuk menunjang aspek pariwisata. Next, ada sarana pariwisata. Sarana pariwisata adalah fasilitas dan perusahaan yang memberikan pelayanan kepada wisatawan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan baik buruknya sarana kepariwisataan tergantung pada jumlah kunjungan wisatawan. Sarana pariwisata meliputi perusahaan perjalanan seperti travel agent, travel bureau, dan juga tour operator. Selain perusahaan perjalanan, yang termasuk ke dalam sarana pariwisata adalah perusahaan transportasi, terutama untuk transportasi angkutan wisata. Lanjut, Biro Perjalanan Wisata. Biro Perjalanan Wisata adalah perusahaan yang menyelenggarakan kegiatan paket wisata dan agen perjalanan. Kegiatan usaha Biro Perjalanan Wisata meliputi 1. Menyusun dan menjual paket wisata luar negeri atas dasar permintaan. 2. Menyelenggarakan atau menjual pelayaran wisata. 3. Menyusun dan menjual paket wisata dalam negeri kepada umum atau atas dasar permintaan. Kemudian yang keempat, menyelenggarakan pemanduan wisata. Kelima, menyediakan fasilitas untuk wisatawan. 6. Menjual tiket atau karcis sarana angkutan dan lain-lain. 7. Mengadakan pemesanan sarana wisata. Kemudian yang terakhir,
mengurus dokumen-dokumen perjalanan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Lalu, ada agen perjalanan wisata. Agen perjalanan wisata adalah perusahaan yang melakukan kegiatan penjualan tiket atau karcis, sarana angkutan dan lain-lain, serta pemesanan sarana wisata. Nah, kegiatan agen perjalanan wisata meliputi 1. Penjualan tiket dan lain-lain, 2. Mengadakan pemesanan sarana wisata, dan 3. Mengurus dokumen-dokumen perjalanan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian ada cabang biro perjalanan umum. Jadi, cabang biro perjalanan umum merupakan satuan-satuan usaha dari suatu biro perjalanan umum wisata yang berkedudukan di tempat yang sama atau di tempat lain yang memberikan pelayanan yang berhubungan dengan perjalanan umum. Next, ada industri-industri dalam kepariwisataan. Yang pertama, ada transportasi. Industri transportasi dalam kepariwisataan menjadi penunjang yang cukup berperan dalam bidang pariwisata itu sendiri. Transportasi telah menjadi bagian yang penting untuk membantu para wisatawan menjangkau tempat wisata yang ingin mereka kunjungi. Yang kedua, ada akomodasi. Industri dalam kepariwisataan selanjutnya yaitu industri akomodasi. Industri akomodasi tentunya tidak kalah penting dengan industri transportasi. Keduanya mengambil peran yang penting dalam industri kepariwisataan. Akomodasi di sini misalnya seperti tempat penginapan, hotel, losmen, villa, dan lain-lain yang bertujuan untuk memudahkan para wisatawan dalam mencari penginapan atau tempat beristirahat. Industri dalam kepariwisataan selanjutnya yaitu segala sesuatu yang menarik wisatawan untuk berkunjung. Dan jika dibagi sesuai dengan sifat kegiatan, perusahaan perjalanan dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada wholesaler. Wholesaler adalah perusahaan perjalanan yang menyusun acara perjalanan wisata secara menyeluruh atau secara khusus menjual paket perjalanan wisata kepada retail travel agent. Kemudian yang kedua itu ada retailer atau retailer travel agent. Merupakan biro perjalanan yang menjual perjalanan wisata secara langsung kepada wisatawan. Selanjutnya, yaitu hotel dan jenis akomodasi lainnya. Yang termasuk ke dalam jenis akomodasi, yaitu ada hotel, motel, wisma, pondok wisata, villa, apartemen, karavan, perkemahan, kapal pesiar, yacht, pondok remaja, dan sebagainya. Sarana lainnya yaitu berupa bar, restoran, catering, dan usaha jasa boga, toko cenderamata, dan pusat kerajinan. Akomodasi ini terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, service accommodation, yaitu akomodasi yang menyediakan berbagai fasilitas berupa pelayanan makanan dan minuman. Yang kedua, non-service accommodation, yaitu akomodasi yang tidak menyediakan makanan dan minuman. Adapun sarana penunjang lainnya, yaitu berbagai sarana penunjang yang tumbuh dengan pesat di pusat hunian wisata ataupun di kawasan objek wisata seperti misalnya restoran, art shop, pasar seni, sarana hiburan, dan rekreasi. Next, daya tarik wisata. Syarat daya tarik objek wisata terbagi menjadi 3, yaitu something to see, ada yang dilihat, something to do, ada yang dikerjakan, dan something to buy, ada yang dibeli atau souvenir. Jenis daya tarik wisata pun terbagi menjadi 3, yaitu objek wisata alam seperti laut, pantai, gunung, danau, fauna, flora, cagar alam, dan pemandangan alam. Yang kedua, objek wisata budaya, yaitu upacara kelahiran, tari-tari tradisional, pakaian adat, perkawinan adat, bangunan bersejarah, peninggalan tradisional, dan lainnya. Dan yang ketiga, objek wisata buatan, yaitu sarana dan fasilitas olahraga, permainan seperti layang-layang, taman rekreasi, taman nasional, pusat-pusat perbelanjaan, dan lain-lain.
Nama saya Wimpi Manikam. Saiful Arta Dewata. Muhammad Iqbal Syabi, berasal dari Indonesia. Boleh jadi kita berbeda, tapi kita tetap satu. Bhinneka Tunggal Ika. Mari kami tunjukkan rumah kami, Indonesia. Indonesia bagi saya adalah tempat yang terindah. Tempat terindah bagi saya adalah gunung dan hutan. Disinilah kenyataan dan fantasi bertemu. Thousands of meters. If we slip, we die. If we slip, we die. Suatu kebudayaan laputun seni biar tidak punah dan akan mengembangkan seni tradisional Indonesia. Menyaksikan letusan gunung berapi Gunung Bromo. Indonesia untuk saya adalah tentang semangat baik orang. Saya baik dalam dancing ataupun seni, gairah pembakaran dalam sanubari dan jiwa.
Saya bangga menjadi bangsa Indonesia. It's been a roller coaster, but you stayed. And now I'm taking over for the day. 'Cause I can be what you wanna be, and I can feel but you lie for me. Take me to a place I'm calling for. Open up the doors I'm knocking on. I'm losing control. Be the one to leave my fantasy. Show you crave your hands all over me. No, I'll never let go. 'Cause now I'm falling for love. Now I'm falling for love. Now I'm falling for you. 'Cause now I'm falling for love. Now I'm falling for love. Now I'm falling for you. And I'm losing my mind for the days. 'Cause you and I will never fade. And I could be what you wanna be, and I can feel but you lie for me. Take me to a place I'm calling for. Open up the doors I'm knocking on. No, I'm losing control. Be the one to leave my fantasy. Show you crave your hands all over me. No, I'll never let go. 'Cause now I'm falling for love. Now I'm falling for love. Cause now I'm falling for love. Now I'm falling for you. 'Cause now I'm falling for love. Now I'm falling for you. 'Cause now I'm falling for love. Now I'm falling for love. Now I'm falling for you. Inilah Indonesia, negeri bersahaja yang terjalin dari 17.000 lebih gugusan kepulauan, membentang bagaikan untayan batu zamrud. Kondisi geografis Indonesia yang berada di kawasan Ring of Fire membentuk keunikan kontur pada setiap jengkal wilayahnya. Indonesia tanah air beta, Lautan lepas, pegunungan nan gagah, hingga hamparan sawah. Inilah Indonesia, rumah bagi 1.300 suku dan etnis yang menuturkan lebih dari 700 ragam bahasa. Semuanya terbingkai dalam keragaman budaya. puja bangsa. Pulau Sumatera, pulau paling barat di Indonesia, memegang teguh budaya nenek moyang bangsa Melayu.
Pulau Kalimantan menjadi tempat bernaung suku Dayak, suku terbesar di Kalimantan. Tempat berlindung di hari Pulau Jawa sebagai pusat peradaban Nusantara sejak abad ke-9 melahirkan aneka ragam budaya yang menyiratkan luhurnya budaya negeri Pertiwi. Jakarta sebagai ibu kota negara menjadi titik lebur dari seluruh kebudayaan. Disinilah semua terpusat, nuansa akulturasi dan kekentalan budaya pun semakin terasa. Pulau Bali, Pulau para Dewata, telah tersohor dengan kearifan lokal masyarakat Hindu yang hidup selaras dengan keindahan panorama alam. Semakin bergerak ke timur, kebudayaan di Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Papua semakin eksotis. Perjalanan sejarah yang panjang membawa Indonesia menjadi sebuah bangsa yang besar. Kejayaan di masa lampau membuat bangsa Indonesia terus berinovasi mempertahankan budaya bangsa. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu jua. Semangat itulah yang selalu menyatukan keberagaman Indonesia. Toleransi tinggi melahirkan rasa gotong royong, cerminan budaya asli Indonesia. Sebagai langkah pelestarian budaya, peranan museum sangat penting sebagai media konservasi. Menjaga warisan budaya menjadi kewajiban seluruh lapisan masyarakat Indonesia agar tak lekang ditelan zaman. Saatnya dunia internasional mengakui kekayaan budaya Indonesia. Rumah Budaya Indonesia hadir di beberapa negara sahabat sebagai media perkenalan budaya Indonesia ke kancah dunia serta melalui keikutsertaan dalam konferensi internasional. Saatnya Indonesia menunjukkan kejayaan budayanya. sampai akhir menutup mata. Kemudian kita akan membahas organisasi kepariwisataan, yaitu suatu badan yang langsung bertanggung jawab terhadap perumusan dan kebijakan kepariwisataan dalam lingkup nasional. Lembaga ini adalah lembaga yang bertanggung jawab tentang maju atau mundurnya pariwisata suatu negara. Bertanggung jawab tentang pembinaan, perencanaan, pengembangan, dan promosi kepariwisataan baik dalam lingkup lokal, nasional, dan internasional. Mengadakan penelitian untuk memperbaiki produk dan mengembangkan produk baru sesuai dengan ketentuan. Kemudian melakukan koordinasi dan kerjasama dengan departemen yang berkaitan dengan kegiatan kepariwisataan. Organisasi kepariwisataan yaitu sebagai badan yang mewakili negara dalam kegiatan dan percaturan kepariwisataan internasional. Kemudian, mewujudkan kepuasan pelanggan. Sebelumnya kita harus mengetahui definisi kepuasan pelanggan. Menurut Kotler pada tahun 2003, menyatakan bahwa kepuasan pelanggan merupakan fungsi dari harapan pelanggan terhadap pelayanan yang diterimanya. Pelanggan akan dapat memperoleh kepuasan dari pelayanan yang diberikan perusahaan bila pelayan tersebut memenuhi kualitas pelayanan dan sesuai dengan harapan yang diharapkan oleh pelanggan. Menurut Kotler, kepuasan konsumen juga dipandang sebagai salah satu indikator terbaik untuk meraih laba di masa yang akan datang.
Sebelumnya kita harus mengetahui definisi kepuasan pelanggan. Menurut Kotler pada tahun 2003, menyatakan bahwa kepuasan pelanggan adalah satisfaction is a person as a feeling of pleasure or disappointment resulting from comparing a product's perceived performance or outcome in relation to his other expectation. Yang berarti dijelaskan bahwa kepuasan pelanggan merupakan fungsi dari harapan pelanggan terhadap pelayanan yang diterimanya. Pelanggan akan dapat memperoleh kepuasan dari pelayanan yang diberikan perusahaan bila pelayanan tersebut memenuhi kualitas pelayanan dan sesuai dengan harapan yang diharapkan oleh pelanggan. Menurut Kotler, kepuasan konsumen juga dipandang sebagai salah satu indikator terbaik untuk meraih laba di masa yang akan datang. Kotler dan Keller pada tahun 2006. Lalu, bagaimana mengukur kepuasan pelanggan? Menurut Kotler dan Keller pada tahun 2006, setiap pelayanan yang diberikan kepada pelanggan perlu dievaluasi dengan mengukur tingkat kualitas pelayanan yang telah diberikan perusahaan kepada pelanggan, agar dapat diketahui sejauh mana kualitas pelayanan yang telah diberikan mampu memberikan kepuasan kepada pelanggan. Lebih lanjut, Wilkie pada tahun 1994 menyatakan bahwa ada 4 elemen dalam kepuasan konsumen, yaitu elemen harapan, elemen kinerja, elemen perbandingan, dan elemen pengalaman. Elemen harapan yaitu harapan konsumen terhadap suatu barang atau jasa yang telah dibentuk sebelum konsumen membeli barang atau jasa. Lalu elemen kinerja yaitu kinerja aktual barang atau jasa ketika digunakan tidak dipengaruhi oleh harapan konsumen. Lalu elemen perbandingan membandingkan harapan kinerja barang atau jasa sebelum membeli dengan persepsi kinerja aktual barang atau jasa tersebut. Yang terakhir, elemen pengalaman yaitu harapan konsumen dipengaruhi oleh pengalaman mereka terhadap penggunaan merek dari barang atau jasa yang berbeda dari orang lain. Itulah elemen kepuasan konsumen. Kemudian, beberapa peneliti kepuasan konsumen berpendapat bahwa standar yang digunakan untuk mengukur kualitas jasa dan mengukur kepuasan konsumen dapat menggunakan beberapa pengukuran yang berbeda. Berikut beberapa pengukuran yang telah umum digunakan untuk menentukan kepuasan konsumen. Yang pertama, Latour dan Pitt pada tahun 1979, The Norm Theory, yang memandang bahwa sebuah pelayanan didasarkan pada sebuah norma dalam menentukan kepuasan maupun ketidakpuasan konsumen. Kedua, Oliver pada tahun 1980, The Expectation Disconfirmation Model, yaitu ukuran kesesuaian antara harapan terhadap sebuah produk atau jasa sebelum seorang konsumen membelinya. Yang ketiga, Franken and Friedrich tahun 1981, Sirgi 1984, Yon dan Oisal tahun 2003, Ideal Standard Theory, yang mengatakan bahwa kepuasan berwisata ditentukan oleh pengalaman berwisata dan persepsi, pendorong, dan penarik terhadap apa yang telah mereka capai dan alami saat berwisata. Yang keempat, C dan Wilton pada tahun 1988, A Perceived Performance Model, yaitu ketidakpuasan konsumen hanya berkaitan dengan sebuah fungsi atau kegunaan dari penampilan aktual sebuah produk atau jasa yang didasarkan pada berbagai harapan tentang fungsi dan kegunaan produk serta jasa. Yang kelima, yaitu Kohn 1989, The Goodness of Faith,
yaitu kepuasan wisatawan didasarkan pada seberapa baik atau sesuainya antara harapan wisatawan terhadap sebuah destinasi pariwisata. Yang terakhir, Oliver dan Swan pada tahun 1989, Equity Theory, yaitu kepuasan konsumen dapat dilihat sebagai sebuah hubungan antara uang yang mereka keluarkan atau cost untuk mendapatkan produk atau jasa dengan memanfaatkan retake. Lalu yang terakhir, Oliver dan Swan pada tahun 1989, Equity Theory, yaitu kepuasan konsumen dapat dilihat sebagai sebuah hubungan antara uang yang mereka keluarkan atau cost untuk mendapatkan produk atau jasa dengan manfaat yang mereka peroleh atau benefit. Next, metode mengukur kepuasan konsumen. Menurut Ciptono pada tahun 1997, metode yang digunakan untuk mengukur kepuasan konsumen dapat dilakukan dengan cara 1. Pengukuran yang dilakukan secara langsung dengan pertanyaan. Kedua, responden diberi pertanyaan mengenai seberapa besar mereka mengharapkan suatu atribut tertentu dan seberapa besar yang dirasakan. Ketiga, responden diminta menuliskan masalah yang mereka hadapi berkaitan dengan penawaran dari perusahaan dan juga diminta untuk menuliskan perbaikan yang mereka sarankan dan metode lainnya. Yang keempat, responden dapat diminta untuk meranking berbagai elemen dari penawaran berdasarkan derajat pentingnya setiap elemen dan seberapa baik kinerja perusahaan dalam masing-masing elemen. Itu dia penjelasan mengenai komponen supply dan kepuasan wisatawan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.